Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas pemrograman internet, yaitu Graphical User Interface Download File. Yang mana sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Arda Nova Ferdiansyah dengan NIM F1D019010. Kemudian ada Rizka Maulani dengan NIM F1D019092. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kode program yang akan dijelaskan oleh Arda Nova Ferdiansyah. Kepadanya saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Baik, untuk yang pertama-tama di sini ada beberapa hal yang harus kita import seperti java.io file output stream, kemudian ada input stream, kemudian ada URL dan URL connection untuk menghubungkannya dalam bentuk URL. Kemudian yang pertama kita harus membuat kelas, di mana di sini merupakan kelas panel download yang extends ke javax swing.jframe yang merupakan jenis kelas yang mewarisi kelas frame yang berfungsi untuk membuat jendela utama atau jendela download yang akan berisikan label, kemudian tombol dan lain-lain, atau untuk membuat GUI-nya. JFrame ini juga memiliki opsi untuk menyembunyikan atau menutup jendela dengan bantuan metode set default close operation yang nanti akan kita bahas di bawah. Selanjutnya ada public panel download, merupakan kita membuat form baru yang bernama panel download dan yang berisi init komponen, di mana isinya akan dijabarkan di bawah. Next, baik, untuk isinya private void init komponen, di sini ada beberapa deklarasi untuk memunculkan jendela atau notifikasinya nanti. Bisa dilihat di sini ada frame dialog, kemudian ada notifikasi, kemudian ada btn OK merupakan tombol atau button, kemudian ada file URL untuk memunculkan file dalam bentuk URL-nya, kemudian ada button lagi, ada nama file, kemudian ada beberapa label seperti label 1, label 2, label 3, dan label 4. Next. Baik, yang pertama di sini frame dialog.set location by platform is true. Di mana jika ini benar maka akan ditampilkan ukuran atau size-nya. Di mana di sini kita menggunakan size di atas yang merupakan size 250 yang merupakan lebarnya dan 100 untuk tingginya. Selanjutnya untuk notifikasi set text, di mana set text-nya ini merupakan J label 1, di mana di sini digunakan untuk memunculkan label pertama, di mana diatur dengan set horizontal. Di sana dapat dilihat notifikasi set horizontal text position dan akan memiliki posisi di tengah atau center seperti di atas. Kemudian juga ada button btn OK set text.OK, di mana ini digunakan untuk membuat buttonnya. Dan di bawahnya itu adalah btn OK.edit action listener new java out event action listener, di mana action listener ini merupakan metode yang akan memanggil ulang, atau di mana jika kita klik tombol OK ini maka akan memanggil ulang metode-metode yang digunakan sebelumnya. Next. Kemudian di sini ada java, masih di atasnya dikit, java swing group layout, di mana di sini adalah pengaturan layoutnya atau tata letaknya, di mana di sini kita akan menggunakan frame dialog yang akan mengatur tampilan notifikasi atau tampilan jendela baru yang akan kita keluarkan agar mempermudah user atau kita untuk mendownload filenya dan menampilkan file yang telah di-download nantinya. Yang pertama di sini kita akan mengatur tampilannya secara horizontal, di mana di sana disebutkan frame dialog layout.set horizontal group. Nanti untuk isinya ini akan diatur posisinya, kemudian grup, komponen, dan gap yang merupakan celah atau jarak tiap komponen atau isinya. Begitu juga dengan di bawahnya, di sana ada frame dialog layout.set vertical group. Bedanya hanya saja pada yang di bawah ini mengatur posisi layoutnya secara vertikal. Next.
Selanjutnya, notifikasi .get accessible context, set accessible description, di mana ini akan menampilkan informasi minimum yang akan dikembalikan oleh semua objek yang dapat diakses. Adapun yang akan ditampilkan seperti yang di bawahnya, set default close operation, seperti yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan tampilan JFrame yang akan keluar hanya jika ditekan tombol silang. Bisa dilihat di sana Java swing Windows contents .exit on close, yang berarti akan keluar hanya jika ditekan tombol silang. Kemudian untuk yang di bawahnya adalah fungsi untuk memanggil pengambilan file pada URL. Bisa dilihat di sana file url.addActionLister new Java bla 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 dan lain-lain. Kemudian yang di bawahnya juga ada jbutton.setTextDownload yang merupakan fungsi pemanggilan button atau tombol di mana teks buttonnya nanti akan digantikan menjadi download. Selanjutnya yang di bawahnya adalah nama file.setText, di mana ini merupakan pemanggilan metode untuk nama filenya nanti. Next. Selanjutnya di sini ada beberapa label yang akan kita gunakan. Yang pertama ada label 1, di mana di set teksnya merupakan contoh format MP3. Kemudian ada label 2, yang di set teksnya merupakan masukan URL file. Ada label 3 yang merupakan nama file dan label 4 yang merupakan download file. Kemudian seperti yang tadi, label-label yang telah di-set akan diatur tata letaknya atau layoutnya. Yang pertama kita akan menggunakan settingan horizontal. Bisa dilihat di sini layout.set horizontal group. Pada horizontal ini akan di-set juga seperti add group, kemudian ada komponennya, ada gap atau jarak antar masing-masing komponen atau isinya. Next. Yap, begitu juga dengan di bawahnya ada set secara vertikal. Yang membedakan hanya horizontal dan vertikalnya saja tadi. Di sini juga di settingan yang vertikal ada pengaturan untuk add gap, di mana di sana diletakkan 31 atau gap ini merupakan jaraknya, kemudian ada komponen, ada grup dan lain-lain. Next. Baik, kemudian ada ini ya, input stream in sama dengan 0 dan file output stream fout sama dengan 0, maka ini akan mencoba URL remote file atau ini akan menghasilkan new URL, di mana nanti file URL-nya akan diambil dari teks yang akan diisi. Kemudian yang di bawahnya itu adalah URL connection file stream, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan kita ke file atau link URL-nya. Kemudian fout sama dengan new file output stream, nama file.getText, dan in sama dengan file stream.output stream merupakan metode untuk membuka input dan output streamnya. Selanjutnya int data, while data sama dengan int.read tidak sama dengan min 1, maka fout.write data. Ini merupakan untuk menyimpan data. Jika datanya tidak sama dengan min 1, maka sistem akan menuliskan atau menyimpan data. Selanjutnya ada catch exception xprint stack trace. Ini digunakan agar user tidak bosan, maka akan dimunculkan progress loading download filenya. Dan terakhir atau finally akan menghasilkan sebuah frame dialog atau tampilan. Jika filenya telah berhasil di-download, maka akan memunculkan file telah berhasil di-download. Dan akan seperti tadi menggunakan JFrame akan dimunculkan in.close, kemudian fout.flash, fout.close dan lain-lain. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini jika Java Swing UI Manager ini tidak memenuhi file-file yang telah atau file-file fungsi-fungsi atau metode-metode yang telah ditentukan dan diterapkan di atas, maka akan memunculkan beberapa pesan berikut. Ada class not found, kemudian instantiation exception, illegal
access exception, dan lain-lain. Next, kemudian yang di bawahnya itu untuk membuat dan menampilkan formnya. Dan yang terakhir merupakan deklarasi setiap variabel-variabel yang telah digunakan tadi. Kemudian untuk download file di sini kita membuat seperti biasa, kita membuat file baru di mana public static void main string args, di mana panel download x sama dengan new panel download x dot set visible true. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke saudari Rizka Maulani. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Arda. Selanjutnya yaitu demonstrasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya berdasarkan dari penjelasan program yang telah disampaikan oleh Arda, di sini kita akan memulai untuk demonstrasi program. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan GUI yang mana dalam tampilannya ini terdapat label download file, kemudian ada masukkan URL file, nama file, kemudian ada button download. Nah, di sini kita mulai untuk memasukkan URL file yang mana kita akan menggunakan file yang sudah disediakan. Kita akan mencoba untuk mendownload sebuah link. Kemudian memberi nama filenya itu bts.mp3. Kemudian kita klik button download. Di sini terdapat notifikasi bahwa file telah berhasil di-download. Dan kita klik OK. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.